Haji Syarifatul Husna. Aku dari sekolah SMK Negeri 38 Jakarta, kelas 12 perhotelan 1. Nah, jadi kali ini aku mau menyelesaikan tugas dari guru aku, yaitu Miss Fanny. Ini adalah tugas mes. Nah, kali ini adalah tugas mewawancarai petugas museum yang ada di Jakarta. Aku ke Museum Tekstil di Jakarta Pusat. Dengan ini sekarang aku bersama dengan Kakak. Aku boleh perkenalan dulu. Halo, nama saya Fahri. Di sini saya sebagai edukator dari Museum Tekstil Jakarta. Kita langsung aja mulai ke pertanyaannya ya, Kak Fahri. Pertanyaan pertama, kira-kira apa sih sejarah dari Museum Tekstil ini? Oke, sejarah singkat dari Museum Tekstil itu, yang pertama, Museum Tekstil itu sudah berdiri pada abad ke-19 awal, tapi dia itu bukan dari tempat tinggal atau jajahan Belanda atau VOC, melainkan milik pribadi atau private house yang pertama kali itu yang dibangun oleh warga negara Prancis. Nah, setelah itu dijual ke bangsawan Turki yang bernama Syekh Abdulaziz Al-Musyir Al-Fidina. Dia adalah seorang kolektor dan juga seorang pengusaha tekstil. Pengusaha tekstil yang berdagang di Indonesia. Setelah dari situ, Museum Tekstil itu menjadi sebagai tempat tinggal, tapi di dalam kemerdekaan Museum Tekstil itu dijadikan sebagai markas BKR atau Barisan Kawan Rakyat yang pada tahun 1939 sampai menjelang kemerdekaan 1945. Nah, setelah kemerdekaan yang kita capai itu merdeka Indonesia, Museum Tekstil itu sempat dijadikan sebagai panti jompo yang dikelola oleh Departemen Sosial pada tahun 1962. Dari tempat panti jompo itu sampai kurang lebih 1974 baru bangunan ini dijual ke Pemprov DKI Jakarta. Dijual ke DKI Jakarta, tapi belum resmi menjadi museum, melainkan menjadi aset daerah. Nah, pada tahun 1976, tepatnya tanggal 28 Juni 2016, baru gedung ini resmi menjadi Museum Tekstil yang diresmikan oleh Ibu Din Soeharto, Pak Presiden Soeharto, dan Pak Ali Sadikin pada gubernur pada waktu itu. Jadi kurang lebih Museum Tekstil itu secara resmi menjadi museum itu kurang lebih udah 49 tahun berdiri, tapi kalau bangunannya hampir sudah 200 tahun. Kita lanjut ke pertanyaannya, Yeah. kan? Nah, Kak Fahri, kira-kira di Museum Tekstil ini ada event apa sih yang paling terbesar di museum ini? Oke, saat ini kita ada event tentang catur kultur sastra Indonesia, yang dimana itu artinya akulturasi budaya dari berbagai budaya. Catur itu artinya 4, jadi ada 4 budaya. Ada budaya India, ada budaya Eropa Barat, ada budaya Islam, dan juga ada budaya Cina. Tapi gedung yang kita lagi sekarang berada ini memang diagendakan setiap 2, 3, atau 4 bulan sekali akan pergantian tema koleksi. Nah, setiap tahun itu bisa sampai 4 atau 5 pergantian koleksi sesuai tema yang diajukan sama kurator museumnya. Gitu. Kalau pameran terbesarnya kita pernah tahun 2003 itu tentang tenun dan songket ataupun di luar non batik seluruh Indonesia memiliki tema siklus dalam hidup manusia. Di museum ini? Iya, betul. Jadi artinya itu dari kain-kain yang dipergunakan dari masa kehamilan sampai dengan kematian ada di kita pamerkan. Gitu. Kak Fahri, gedung ini ternyata punya makna sendiri ya. Betul. Nah, kira-kira tapi gedung ini pernah nggak sih direnovasi? Pernah, gedung ini direnovasi tapi tidak direnovasi total, melainkan hanya renovasi seperti cat, terus lapisan yang bocor-bocor, terus pergantian sisi-sisi gedung yang pelupas catnya, terus ada beberapa plafon-plafon yang sudah keropos atau yang harus diganti, kita ganti. Karena bangunan ini termasuk cagar budaya alam yang harus kita lindungi, jadi tidak boleh struktur bangunannya diubah sama sekali, cuma hanya boleh memperbaiki keadaan yang memang harus urgensi sifatnya. Gitu. Jadi warnanya harus tetap sama? Betul, warna tetap sama, tidak boleh ada perubahan bentuk, tidak boleh ada perubahan sketsa bangunan, tidak boleh. Kak Fahri, kira-kira kapan sih dibangunnya atau didirikannya Museum Tekstil ini? Dan oleh siapa? Oke, pertamanya itu di abad 19 awal, tepatnya
awalnya sih literatur yang kita dapat itu tahun 1898 1898. oleh warga Prancis yang bernama Bapak Simon Church. Ya, Oke, kita langsung next ya kabarnya. Nah, kira-kira apa sih pengalaman berharga Kak Fahri yang menurut Kakak tuh bekerja sama di sini tuh bermakna banget ya, Oke. dalam banget gitu. oke. Jadi selain kita kegiatan tur museum, ada juga kegiatan workshop membatiknya. Nah, pengalaman paling berharga buat saya itu, saya mengajarkan membatiknya itu tidak hanya pengunjung domestik, tapi pengunjung-pengunjung asing dari berbagai negara lapisan dunia, dari Asia, dari Eropa, dari Afrika, bahkan dari Amerika. Jadi yang paling berkesan itu mengajarkan memang turis-turis asing dalam memperkenalkan budaya Indonesia khususnya budaya batik. Walaupun mengajarkannya secara sederhana, tapi mereka sangat terkesima, sangat excited lah dalam menerima pembelajaran mengenai pembuatan batik secara dasar. Oke teman-teman, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaannya ya, sudah dijawab sama Kak Fahri. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih dalamnya museum tekstil, kalian boleh banget untuk ke museum tekstil sekarang ya Kak. Ya, Untuk harga pelajar itu cuma mulai dari 5.000 aja. Kalian udah bisa lihat semua jenis batik yang ada di sini. Terus kalau boleh tahu di sini juga bisa bikin batik ya Kak? betul. Di sini ada